Oleh sebab itu, tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk terus memberitakan firman. Rasul Paulus katakan bahwa beritakanlah firman kapanpun itu. Jangan pernah jemu-jemu memberitakan firman Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya, yaitu beritakanlah firman Tuhan. Kapanpun itu, baik atau buruk keadaanmu, terus beritakan firman. Oleh sebab itu, tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan harus terus menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga jemaat siapapun yang mendengarkan siaran ini, yang melihat siaran ini akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka kitab kita di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Puji Tuhan, sampai di situ. Rasul Paulus dia menulis kepada jemaat di Efesus ketika dia berada di dalam penjara, dan surat kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Artinya ada kata telah mengaruniakan, artinya sudah dikaruniakannya kepada kita. Oleh sebab itu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa di dalam Kristus telah sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat, segala yang kita perlukan. Tentu bukan hanya berkat-berkat jasmani, tentu berbicara bukan hanya berkat-berkat kesembuhan, berkat-berkat materi semata, melainkan berkat rohani di dalam surga. Segala berkat-berkat rohani, kasih karunia-Nya sudah diberikan kepada kita, sudah dikaruniakan kepada kita. Dan inilah satu bentuk di mana Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat begitu mengasihi manusia sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Sebab di dalam Dia, di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum semuanya ini ada, kita sudah terlebih dahulu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan ada tujuan. Sebelum dunia dijadikan supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat. Artinya kita dipilih, dipisahkan dari dunia, dipisah dari hal-hal yang tidak berkenan, agar kita kudus, agar hidup kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berkata, Bapak Pendeta, di zaman sekarang apa bisa kita hidup kudus? Apakah masih relevan kekudusan itu? Bagaimana kita bisa hidup kudus? Sedangkan di sekeliling kita, dunia ini, ada banyak godaan-godaan yang mencoba menjatuhkan iman kita. Ada banyak hal-hal yang berusaha menggoyahkan iman kita, menggoyahkan pendirian kita. Kita yang seharusnya dipisahkan dari dunia agar kita cemerlang sama seperti bintang, Paulus katakan. Oleh sebab itu, apa yang kita butuhkan untuk hidup kudus, untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan,
itu sudah diberikan kepada kita. Lewat ayat ini kita mengerti bahwa untuk kita hidup kudus dan tak bercacat, Allah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, segala kemampuan, segala kekuatan daripada Allah sudah diberikan kepada kita. Agar kita bisa menang, agar kita bisa melewati setiap tantangan demi tantangan, setiap godaan demi godaan yang datang kepada kita, setiap hal-hal yang berusaha menjatuhkan iman percaya kita, setiap hal-hal yang berusaha menggoyahkan kerohanian kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sudah menetapkan kita. Ayatnya yang kelima, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Di dalam kasih ia telah menentukan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kita ditentukan di dalam Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan hatinya. Bukan berarti setelah kita dipilih, kita hidup seenaknya. Kita hidup sesuka hati kita. Bukan begitu, sudah. Bukan berarti bahwa ketika kita sudah dipilih dari sebelum dunia dijadikan dan dalam kasih ia telah menentukan, artinya kita sudah ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Setelah kita menjadi anaknya, apakah kita diberikan kesempatan, kebebasan untuk hidup seenak-anaknya? Tentu tidak. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah tentukan kita supaya kita hidup kudus dan tak bercacat, untuk menjadi pembeda antara anak-anak Tuhan, mana yang betul-betul anak Tuhan, mana yang bukan anak Tuhan. Kita harus berbeda. Kalau hidup kita masih sama seperti dunia, untuk apa kita menjadi anak Tuhan? Kita sudah mengingkari kasih setia Tuhan. Kita mengingkari pengorbanan Tuhan. Artinya Tuhan sudah memilih kita agar kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Agar kita hidup sesuai taat akan kebenaran firman Tuhan. Untuk segala berkat rohani, mari sama-sama kita buka di dalam Roma pasalnya yang 14 ayatnya yang ke-17. Katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Sini, maksud tujuan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang, yaitu untuk mendirikan kerajaannya. Kerajaan yang tidak tergoyahkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan, firman Tuhan katakan. Kerajaan Allah dikatakan di sini bukan soal makanan dan minuman. Artinya kalau masih kita menganggap bahwa berkat-berkat itu merupakan berkat-berkat fisik, berkat-berkat materi, berkat-berkat keuangan semata, kita tidak mengaitkan kepada berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang membawa kita hidup benar di hadapan Tuhan, membawa hidup kita semakin sesuai dengan firman Tuhan, membawa kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Itulah bukan berkat sejati. Itu bukan satu berkat yang Tuhan berikan. Tentu anak-anak Tuhan akan menikmati kehidupan yang, karena kita sebagai anak raja, tentu sebagai anak kita punya fasilitas, tapi yang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa kehidupan kita bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Satu hal yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita, adakah kebenaran Allah menguasai hidup kita? Adakah hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera? Kalau hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera, artinya kita sudah hidup dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan.
Kita hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika saudara jauh dari Tuhan, saudara perlu cek di situ. Tentu sudah tidak ada kebenaran dalam hidup. Sehingga mengakibatkan damai sejahtera dari Tuhan itu hilang. Firman Tuhan di dalam Yesaya katakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Yesaya 32 ayatnya ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya tidak persiapkan ayat ini, tetapi ayat ini muncul. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada tumbuh damai sejahtera. Artinya, kalau damai sejahtera itu sudah hilang dari hidupmu, kalau saudara tidak ada damai dalam hidupmu, esensi daripada berkat rohani, berkat yang sejati yang daripada Tuhan. Kita kembali lagi di dalam Roma tadi. Di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu merupakan satu kerajaan yang didirikan bukan dari dunia ini, melainkan dari surga, dari atas. Oleh sebab itu, ketika kerajaan Allah, langit bumi baru ada, di situ Tuhan sebagai raja, dia mendirikan kerajaannya. Di situ harus ada kebenaran. Di situ Allah memerintah dengan kebenaran. Kita baru dikasih previewnya saja. Jadi kita harus mulai lebih memahami bahwa setiap berkat-berkat yang datang dalam hidup kita harus kita bawa kepada pengertian bahwa apakah ini mendatangkan sukacita, mendatangkan kebenaran dalam hidup. Jadi setiap kehidupan kita harus terus cross check dalam hidup. Apakah masih ada kebenaran dalam hidup? Karena di dalam kebenaran itu akan keluar damai sejahtera. Dan akibat kebenaran tadi katakan bahwa ada ketenangan, hidup tenang, damai sejahtera, penuh dengan damai sejahtera. Enak sekali kalau kehidupan keluargamu penuh dengan damai sejahtera. Suami dengan istri, suami mengasihi istri, istri hormat pada suami. Karena apa? Karena ada kebenaran. Mereka saling mengasihi karena apa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Ada aspek Tuhan di situ. Selalu kita kaitkan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kehidupan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Ada satu contoh dalam firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-12. Saudara bisa baca mulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya ke-21. Tapi saya mau langsung saja di ayatnya yang ke-20. Saudara bisa baca di rumah tentang orang kaya yang bodoh. Ayat 20 saya akan baca, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini contoh bahwa ada seorang kaya, dia bertanya kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata, saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Tanya lagi kepadanya, berjaga-jaga waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Di situ Yesus menyampaikan bahwa hidup kita tidak tergantung daripada kekayaan. Seringkali kita mengaitkan kebahagiaan kita ada di dalam ketersediaannya harta dunia, materi. Seringkali kita kaitkan soal itu. Kebahagiaan kita ketika kita mempunyai setiap apa yang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak. Itu yang kita simpan di dalam otak. Tetapi di sini Tuhan Yesus sampaikan bahwa hidupmu tidak tergantung daripada kekayaan. Hidupmu tergantung oleh kasih karunia. Hidup kita tergantung oleh belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu di ayat yang 20 Tuhan Yesus katakan, engkau orang bodoh, engkau sudah mengumpulkan harta-harta yang banyak, tetapi malam ini jiwamu diambil. Dan untuk apa? Untuk apa yang kau sediakan itu? Untuk siapa itu nanti? Tidak bisa kita bawa. Harta-harta yang kita kumpulkan itu tidak bisa kita bawa menghadap Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mulai sekarang bisa mengatur setiap apa yang Tuhan percayakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa kehidupan kita sudah milik Tuhan. Artinya apa? Setiap yang Tuhan percayakan itu bukan milik kita sendiri. Itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan. Setiap apa yang saudara miliki, mobil yang saudara miliki, rumah yang saudara tinggali, setiap harta yang saudara punya itu merupakan milik Tuhan yang dititipkan kepada saudara. Saudara harus setiap kali pemakaiannya saudara harus bertanya kepada yang. Jangan sembarangan saudara. Tidak bisa kita sembarangan pakai karena sudah bukan milik kita. Sudah seharusnya bahwa itu kita bawa, kita serahkan kepada Tuhan. Kita hanya sebagai steward, sebagai pengatur, pengelola saja. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jangan kikir, tapi juga tidak boleh boros. Semuanya itu harus diatur kepada kesenangan Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup. Kita harus bawa semuanya itu kepada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah persembahkan semuanya hidup kita pada Tuhan. Sehingga hidup kita tidak lagi tergantung oleh apapun yang kita miliki. Kita tidak lagi mencari Tuhan karena berkat-berkat jasmani, tapi kita mencari Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup. Puji Tuhan. Ayatnya yang terakhir, mari sama-sama kita buka di dalam Kolose pasalnya yang ke-3 ayatnya ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukannya semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hendaklah setiap perkataan Kristus, pikiran Kristus, diam dengan segala kekayaannya di antara kalian, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Pikiran Kristus, perkataan Kristus harus kita miliki dalam hidup kita, sehingga kita serupa dengan Kristus. Kita menjadi sama seperti Kristus. Kita berpikir sama seperti yang Kristus pikirkan. Kita memiliki perasaan sama seperti dengan perasaan Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Dia yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya panjang. Puji Tuhan, semoga ini menjadi bekal dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih buat firman. Aku mau menyenangkan. Aku mau bagai emas lewat hidup kami, lewat sikap hidup kami, menyenangkan hati. Bapa, ampuni kami selama ini pikiran kami, apa yang kami miliki semua hanya untuk kesenangan kami saja. Tuhan, ampuni kami. Sekarang kami memiliki pikiran sama seperti mereka. Biar kiranya hidup kami hidup kudus, berjelas kepada Tuhan. Biar kiranya kudus dalam setiap hidup kami senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu nanti malam bersama dengan Ibu Gembala. Puji Tuhan ya. Oke. Yuk.